Perkenalkan, nama saya Winda Lena Fitri Sagala. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar muda akuntansi. Sebelum kita mulai, kita harus mengetahui sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi selama ini dianggap sebagai bahasa bisnis karena akuntansi adalah suatu alat atau untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Prinsip akuntansi untuk sebuah bahasa adalah semakin baik kita mengerti bahasa tersebut, maka semakin baik pula kita bisa mengelola informasi. Untuk menyampaikan informasi tersebut, maka digunakanlah yang kita kenal selama ini dengan nama laporan keuangan atau laporan akuntansi. Baiklah, sekarang kita mulai ke pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan aktivitas analisa dan interpretasi berdasarkan pada data informasi akuntansi. Akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisa, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi. Ada beberapa proses dalam akuntansi. Yang pertama yaitu mencatat. Mencatat yaitu berbagai transaksi yang dibuat dalam perusahaan. Ini juga dapat disebut sebagai pembukuan, yang merupakan proses mengenali transaksi dan memasukkannya sebagai catatan. Yang kedua yaitu meringkas. Disinilah kerja seorang akuntan membagi data mentah ini beberapa kategori dan menerjemahkannya. Jadi setelah melakukan pencatatan transaksi, kemudian bisa ditindaklanjuti dengan meringkas. Yang ketiga yaitu pelaporan. Yang keempat yaitu menganalisa. Menganalisa yaitu akhir dari setiap proses yang telah kita lakukan. Selanjutnya yaitu dalam akuntansi memiliki 5 akun. Akun pertama yaitu harta atau yang disebut dengan aset. Harta adalah sumber ekonomis yang juga meliputi biaya-biaya yang terjadi akibat transaksi sebelumnya. Harta dapat dikelompokkan dalam bentuk harta lancar, investasi jangka panjang, harta tetap, harta tidak berwujud, dan harta lainnya. A. Harta lancar adalah harta yang berupa uang kas atau bank dan harta yang sangat mudah dijadikan uang. Yang kedua yaitu investasi. Investasi adalah jangka panjang dalam bentuk obligasi. Yang ketiga yaitu harta tetap. Harta tetap adalah harta berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, seperti tanah bangunan. Yang terakhir yaitu harta tak berwujud. Harta tak berwujud adalah harta yang tidak mempunyai wujud fisik tetapi merupakan hak-hak istimewa yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Yang kedua yaitu akun kewajiban atau liabilitas. Kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang sebagai akibat usaha. Kewajiban juga dibedakan atas utang lancar dan utang jangka panjang. Akun yang ketiga yaitu akun modal atau equity. Modal adalah selisih antara dan merupakan hak pemilik perusahaan atas sebagian harta perusahaan. Yang keempat yaitu akun pendapatan. Pendapatan adalah hasil atau penghasilan
yang diperoleh perusahaan pendapatan dibedakan atas 1. Pendapatan usaha. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang berhubungan langsung dengan usaha. Yang kedua yaitu pendapatan di luar usaha, yaitu pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Akun yang terakhir yaitu akun beban. Beban adalah pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Perusahaan umumnya terdiri atas 4 jenis, yaitu pertama, neraca, kedua, laporan laba rugi, ketiga, laporan perubahan modal, keempat, laporan arus kas. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.